Horas Indonesia, kami bersyukur didatangi orang hebat, anggota Dewan, Bapak Binton Nadadap, Esos MM. Saat ini beliau juga kandidat doktor hukum di Universitas Kristen Indonesia. Banyak aktivitasnya, berjubel. Beliau ini juga berkarir dulu di bank, sekarang menjadi anggota Dewan, dan juga pengurus dari salah satu partai PSI di Kota Depok. Beliau juga anggota Dewan di Kota Depok. Banyak penghargaan yang sudah diraih juga. Luar biasanya, beliau ini juga situa di HKBP. Barangkali perkenalan itu mungkin saya mau tanya dulu sebagai situa ini HKBP Cinere, Pak Binton ya. Saya teringat 2009 saya aktif mempublikasi HKBP Cinere itu karena waktu itu berdiri ada aktivisnya Ibu Betty Sitorus. Waktu itu beliau sudah meninggal, dia menerbitkan buku dan di dalam buku itu saya disebut juga. Saya mau tanya, sebagai anggota jemaat di HKBP Cinere dan masih tua di situ, saya lihat gereja ini berkembang hebat. Banyak tokoh yang berjemaat di sana, bahkan anggota dewan, termasuk Lamhot Sinaga yang anggota DPR RI ya, termasuk Abang. Bisa cerita gereja HKBP Cinere? Ya, Horas, salam sejahtera, shalom. Perkenalkan, nama saya Sintua Binton Johnson Nadadap. Saya anggota jemaat di HKBP Cinere dan Sintua di HKBP Cinere. Saya saat ini menjadi ketua pelartauan HKBP dan anggota Majelis Pekerja Sinode Distrik. Jadi di tingkat distrik 28 Deboskap, Depok, Bogor, Sukabumi, dan Kalimantan Barat. Sebagai Sintua, puji Tuhan apa yang disampaikan tadi sama Lai Hojot, bahwa betul itu dulu pergumulannya sangat panjang, sangat kontroversial, ada penutupan, ada digeruduk oleh ormas terlarang saat ini. Dan kami berjuang betul bagaimana saya dengan pendeta dan masih hidup Amang Uluan Nepitupulu, ke rumah lurah, ke camat dan seterusnya, tokoh-tokoh masyarakat yang tanda tangan di sana, agar mereka, teman-teman, saudara yang muslim mau menandatangani memberikan persetujuan pembangunan gereja di sana. Dan itu sudah berlalu, saat ini sudah tumbuh dengan jumlah jemaat yang terus bertambah, karena memang pertumbuhan populasi penduduk dari Jakarta tentunya mengarah selatannya, ada Cinere, Limo, dan Limo, Sawangan, Bojongsari dan seterusnya, termasuk Pondok Cabe ke arah baratnya. Itu yang membuat saat ini, dan gereja cukup sangat besar, dan lahannya aja di atas 5.000 meter, hampir lebih 5.500 meter persegi dan bangunan 2 lantai. Itu gambaran tentang HKBP Cinere. Ya. Dan Pak Binton aktif jadi Sintua di sana ya, di Sintua tengah-tengah aktivitas yang padat juga. Saya mau bertanya juga karena dulu kan sebelum anggota dewan berkarir di bank, tepatnya BRI. Tolong cerita bagaimana dulu berkarir di BRI, juga mendidik atau berelasi dengan UMKM. Kalau di BRI saya sudah sangat lama ya. 30 tahun lebih lah, 31 tahun lah. Dan saya pensiun dini. Di umur 51 tahun. Jadi sangat muda dulu saya udah masuk ke BRI, dan saya lama bergumul di kredit mikro ya. Pernah masuk ke menengah waktu account officer,
Tapi selanjutnya manajer bisnis mikro, itu saya lama di kepala unit, yang gitu-gitu lama. Jadi yang paling menarik sebenarnya di perbankan ini, karena saya itu dilahirkan oleh seorang ibu pelaku usaha per 33 ya, kalau orang Batak, pedagang. Kalau bahasa gaul atau bahasa keren sekarang UMKM, usaha kecil, menengah, dan mikro, usaha mikro, kecil, dan menengah, ya gitu ya. Dan itu yang membuat latar belakang saya sehingga terus membawa isu-isu UMKM di dalam kehidupan saya sehari-hari. Bagaimana saya menghidupkan UMKM perkoperasi, ya, perkoperasi, istilah perkoperasi itu dulu saya mengembangkan itu di daerah Cikampek. Dulu kan, mohon maaf, kalau bahasa Indonesia ini pada laton hepeng, bahasa Batakna, bahasa Indonesia kan bertiga-tiga hepeng atau maaf rentenir gitu ya. Pada letok hepeng bertiga-tiga hepeng. Lalu saya sarankan mereka buka koperasi. Saya hubungin Kementerian Koperasi waktu itu, dia punya target juga bagaimana menumbuhkan koperasi, dan saya juga waktu itu bagaimana memenuhi kuota untuk mengejar target pencapaian kredit mikro dan seberapa besar yang disalurkan. Oleh karena itu kami genjot dan dapatlah banyak ratusan, mungkin per 33 yang tadi itu, yang tadinya mereka nggak bisa dapat uang di Bank BRI karena dianggap tidak boleh dibiayai karena memberikan bunga yang sangat ekstrim. Jadi saya siasati dulu, waktu itu saya datang ke gereja Cikampek, HKBP ya. Saya sarankan mereka sebaiknya membuat izin-izinnya koperasi, dan banyak yang melakukannya, sehingga itu adalah salah satu yang saya ingat betul binaan kita, sehingga tumbuh perkoperasi. Jadi dia mau koperasi jualan baju, jualan pakaian, yang penting ada legal formalnya atau ada yang memenuhi kriteria undang-undang bahwa dia harus berbadan hukum apapun namanya. Saya kira itu pengalaman yang pernah saya ingat, dan selama saya di BRI selalu saya mencari komunitas gereja dulu untuk melakukan pendekatan sosialisasi terhadap jemaat-jemaat HKBP, ahlak kita ke per 33 ya, untuk dikembangkan. Itulah sebabnya kenapa baru-baru ini setelah anggota dewan, mungkin baru pertama sekali terjadi Expo UMKM HKBP di Kota Depok, yang dihadiri wali kota, Ibu Wali Kota sebagai Ketua Dekranasda, Kepala Suku Dinas, Koperasi, Kesehatan, dan beberapa kepala dinas terkait mendukung, Bank Jabar, dan seterusnya. Jadi tadi bicara UMKM, saya sampai akhir hayat hidupku pun saya akan tetap berjuang di UMKM. Jadi satu pengalaman nih Pak Hojot ya. Saya kan setelah keluar dari BRI pensiun dini ya, pensiun dini. Jadi orang juga menyayangkan bahwa masih setelah dari Solo saya pindah ke Bandung, masih orang keluarga, kecuali anak istri saya. Anak istri saya setuju saya keluar dari BRI karena dia tahu bagaimana cara kerja saya. Jadi waktu di BRI nilai saya itu sangat bagus-bagus tuh Pak Hojot ya, karena memang dunia itu dunia saya. Lalu saya jadi anggota dewan, itu tadi udah saya bikin itu, dan slot untuk UMKM HKBP pun saya udah minta. Terus yang next berikutnya, saya kan kuliah ya, ambil kalau yang ada kan gelar saya ESOS MM. Akhirnya saya memperdalam lagi supaya paham, karena udah terpilih anggota dewan kan, saya belajar hukum. Tapi S1 saya hukum saya di Bandung, saya ambil skripsinya juga tentang UMKM. Lalu di S2 saya di UKI juga tentang UMKM ya. Kebijakan politik publiknya ya, kalau politik hukum yang dilakukan di publik di Kota Depok ya, lokusnya. Lalu S3 saya juga rencananya
kemarin promotornya udah nyarankan untuk ngambil pertanahan, tapi saya bilang, Prof, saya ingin hidup saya dilahirkan orang pedagang UMKM dan saya suatu saat harus mengakhiri karir di UMKM gitu. Jiwa UMKM itu sepertinya memang begitu dalam di Pak Binton. Tadi latar belakang ibu pedagang itu sudah menjelaskan, kemudian di bank. Tapi barangkali ada pikiran dan saran dari Pak Binton agar setiap orang punya kemandirian soal wirausaha itu. Jiwa entrepreneur itu kita kekurangan begitu. Ya, jadi ini dulu salah pemerintah juga ini. Kenapa dulu dilarang pegawai BUMN, pegawai negeri, tentara, TNI, ya, polisi berbisnis? Harusnya dibatasi bisnis yang seperti apa. Kalau bisnis pragmatis harusnya nggak boleh jualan di kantor, mensuplai barang dagangannya ke kantor supaya nggak mengganggu konflik of interest. Tapi supaya tidak ada unsur kepentingan. Lalu kalau akhirnya boleh tanya di BUMN, ending 1 tahun atau minus 3 tahun pensiun, biasanya udah diajari belajar UMKM, dagang. Supaya nanti begitu pensiun tidak kaget. Tapi jarang yang sukses. Karena untuk melakukan UMKM ini bukan soal hitungan matematika, bukan soal pendidikan, tapi bicara pengalaman. Jadi kalau experience-nya kalau dipaksakan dapat uang, pesangon dijadikan usaha pasti bangkrut. Jadi biaya pengalamannya jauh sebelumnya itu yang harus di-maintain, dijaga jangka panjang sehingga begitu pensiun aman melakukan UMKM. Jadi dengan kata lain, setiap pekerja, pegawai silahkan ber-UMKM. Bahkan TNI Polri kemarin ada yang tukang gojek dan seterusnya yang kurang cukup uangnya, dan pegawai BUMN juga. Jadi harus saya kira udah dicabut kali ya. Jadi udah bisa. Jadi misalnya orang tua saya dulu, omaku, ya, dia punya pajak oras, ada 2 pajak orasnya. Siantar ya? Siantar pajak oras. Lalu rumah kami di Jalan di Panjaitan. Jadi dia memanfaatkan tempat itu karena di depannya ada panglong. Panglong itu apa? Material. Di sampingnya ada kodi kopi, ketua. Lalu di depannya ada BRI unit, pematangnya Siantar. Pematang Siantar Nagota unit ya. Lalu dia memanfaatkan dasar-dasar itulah yang membekas di hati saya, sehingga waktu saya beli rumah pertama kali di Lenteng Agung itu di pinggir jalan raya, saya jualan lukisan, bingkai. Lalu begitu nikah, kami beli ruko di Jalan Cinere Raya, bikin usaha macam-macam di rukonya. Lalu di depannya begitu saya pensiun, saya buka bubur ayam. Kita sudah ke sana. Udah sana bubur ayam. Segunung ya? Bubur ayam segunung. Nah, masih ingat ya Pak Ojot ya. Jadi untuk melakukan hal-hal kecil menjadi entrepreneurship yang besar maupun yang kecil sama aja. Yang penting kan pola, konsep, mindset berdagangnya untuk UMKM itu ada. Karena UMKM tidak bisa dihindari dalam hidup terkait dengan kebutuhan hidup. Tapi kemampuan memilih dan unik seperti Pak Binton misalnya, kemudian kami juga dengar bahwa dapat banyak uang ketika mengkoleksi lukisan puluhan ribu, koleksi buku ratusan ribu, dan foto-foto zaman yang punya nilai sejarah begitu. Itu ternyata tidak ada saingannya, jarang orang melakukan itu. Ternyata investasi Pak Binton justru banyak beruntung kami dengar. Ya, kalau waktu jualan buku-buku tua itu masuk UMKM, Pak Ojot. Tapi buku waktu itu masih jualan. Tapi sekarang orang mau beli ke saya buku tua kan nggak mungkin jual murah. Jadi udah nggak kategori UMKM saya kira. Bahkan udah saya masukkan ke balai lelang, ke auction, yang khususnya lukisan. Karena itu
berubah. Kan dia berubah pasar, segmennya, konsep dagangnya. Tadinya dagang di satu toko, sekarang sudah bisa dagang di balai lelang. Jadi beda lagi nih, karena itu udah nggak kategori UMKM, kan ada ukuran-ukurannya. Jadi yang saya mau sampaikan, kalau Pak Hojot mengenal saya sebagai pelaku atau pemerhati UMKM, betul, saya memang pelakunya karena saya bikin usaha bubur ayam. Nggak mahal Pak Hojot, tapi cash flow-nya tiap hari ada. Bisa membiayai orang, bisa bikin lapangan kerja, dan yang pasti selesailah urusan kita soal listrik. Karena cash flow dari situ, fresh money-nya hampir tiap hari ada. Gitu. Lalu di poin itu tadi juga kami tanya, kami kemudian juga dapat informasi Pak Binto justru punya pemikiran bisnis atau barangkali untuk membantu di kawasan Danau Toba, katanya mau buat museum tentang koleksi Pak Binto. Bisa cerita itu? Itu uangnya dari mana itu? Nggak tahu juga. Saya dapat informasi, ada yang telepon saya. Ya, kita tanya di podcast ini. Jadi banyak yang kayak kemarin kan saya berkunjung ke tempatnya Tigor ya. Ya. Di Piltik ya, luar biasa lah ya idenya ya. Dari KP, ya mohon maaf lah, dari KP yang kecil enggak, tapi besar juga enggak. Ya sedang lah. Padahal dia kan sudah, saya tahu dia udah fotografer corporate dulu ya. Tapi berani kampung mengorbankan zona kenyamanannya seperti saya keluar dari BRI. Iya. Zona kenyamanan dulu kalau berobat di BRI itu udah ketahuan dirawat di kelas apa atau dan seterusnya. Kalau di sini istilahnya pakai BPJS gitu kan. Tapi kan orang itu butuh keberanian. Makanya termasuk tadi pagi Sebastian Kota Barat telepon saya. Baik, balik ke sini. Itu udah ada 20 tahun yang lalu udah ngajak-ngajak saya keluar itu supaya Mulak Tubona Pasogi membangun barang-barang seni lukisan itu di sana. Membuka galeri lah, ruang pameran. Puji Tuhan sudah dibuat oleh Tigor, Siantel Tip fotografi. Kami kemarin ngobrol-ngobrol, balik lalai bikin gini. Tapi itu adalah perhitungan kita. Dan kita Pak Hojot menggagas juga yang ini, yang membuat museum Batak Raya kan. Dari Batak Center ya. Supaya ini soal lain lagi nih. Soal konsep nanti bagaimana UMKM hidup di antara barang-barang seni itu. Jadi kalau dibikin museumnya, UMKM-nya juga harus banyak di sampingnya sebagai industri kearifan lokal yang memproduksi seperti ini. Topi-topi ini, ulos dan seterusnya. Inilah yang harus kita hidupkan. Orang tua kan terakhir kan jualan ulos. Sampai hari ini generasi keduanya berjualan ulos itu adikku perempuan dan tinggal di Siantar, meneruskan pajak oras mamaku itu belum nggak tutup, jangan sampai. Dan di depan rumah kami jalan depan jembatan adik itu aku jualan ulos juga. Jadi UMKM juga ujungnya. Akhirnya saya harus tanya soal politik dan partai. Saya pakai baju kuning bukan bagian dari partai yang berwarna kuning begitu ya. Saya tahu Pak Binton itu pengurus dari PSI di Kota Depok. Dan baru kemarin kayaknya di Jawa Barat di Rakerwil, pelantikan ketua DPW, Dewan Pimpinan Wilayah. Iya, saya mau tanya itu. Kemudian setelah tidak aktif lagi, sudah pensiun dini dari bank kan, aktivitas Pak Binton ini tetap ada, banyak, dan kemudian memilih jadi politisi. Ada apa gerangan kemudian jadi politisi dan memilih PSI begitu? Saya lagi sedang menulis buku yang ke-12. Ya. Saya bawa juga buku tentang filsafat ilmu nanti saya bagi. Terima kasih. Ya, jadi kemarin saya kasih Kaisang juga sama Bupati. Saya lihat fotonya. Saya nulis buku masuk partai, tidak masuk penjara, dan tidak masuk neraka. Oke. Tolong jelaskan itu. Jadi tadi aku curhat dengan Sebastian itu juga, dia paling alergi dengan orang politisi
karena ada sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan sini. Tetapi kalau kita mau merubah sesuatu, hanya politik jalan keluarnya. Nggak ada yang lain. Mau ngapain? Mau bikin perda di Depok. Karena intoleransi misalnya. Sekarang Depok udah nggak kota intoleransi, kota toleransi. Kita yang politis yang memperjuangkan itu supaya jadi kota toleransi. Kedua, kalau kemarin kebebasan beragama terganggu di kota Depok dan seterusnya, Perda HAM di mana di dalamnya ada kebebasan umat beragama menjalankan ibadahnya sudah kita setujui, ketok palunya tahun ini karena kemarin udah mepet akhir tahun. Dari mana bisa merubah? Dari politik. Tergantung politiknya yang mana nih. Kalau tinggal tingkat lokal tentunya di Kota Madya, kabupaten kota. Kalau tingkat provinsi ya DPRD tingkat satu provinsi. Kalau menyeluruh ya kalau mau masif ya di DPR RI. Jadi saya masuk, saya kan meninggalkan BRI dengan alumni Solo BRI saya kan. Artinya kedepannya udah ketahuan maksud saya. Tapi saya tinggalkan zona nyaman. Orang yang mau memperbaiki dirinya harus berani meninggalkan Zona nyaman. Zona nyaman. Oke. Kalau enggak terlelap dia nanti di situ. Dan saya masuk di partai politik itu banyak hal kan. Jadi misalnya UMKM juga sedang saya perjuangkan. Bagaimana aset-aset pemerintah harus kita dorong. Saya di Komisi A mendorong pemerintah kota lewat BPN dan BKD ya, yang membidangi aset untuk mempercepat lahan-lahan kosong. Lahan-lahan yang tidak digunakan selama ini oleh pemerintah daerah, Kota Depok, untuk dipercepat proses sertifikatnya. Lalu kalau udah sertifikat, pemanfaatannya, bangun UMKM, Jadi banyak bangun membantu, tempat ya? UMKM. Saya disertasi sama tesis saya, salah satu yang saya angkat itu lokusnya itu di Kota Depok UMKM-nya. Lalu perbandingan kotanya itu adalah Solo dan Yogyakarta. Pak Ojat pernah main ke Margonda? Ya. Itu nggak jauh beda itu persamaannya dengan anggaplah Malioboro. Ya. Kalau di Malioboro dulu pedagangnya kan corak-marik tuh, bahkan pernah viral. Makan makan gudeg dan makanan emperan bisa mahal sekian sampai viral. Sekarang pemerintah provinsi maupun kota Yogyakarta udah memindahkan itu teras Malioboro 1 dan Malioboro 2. Mereka dipindahkan sehingga di Malioboro itu udah bersih, tidak ada pedang-pedangan dan mereka pindah tempatnya ribuan dibuat tempat yang bagus. Itu salah satu contoh bagian strategis yang saya buat perbandingannya dan saya udah wawancara wali kota Depok 2 jam begini karena dia ada narasumber atau sumber informasi yuridis empiris dari tesis saya wawancara langsung dengan dia. Apa kebijakannya, politik hukumnya apa, dan apa yang sudah terjadi dan sudah dilakukan di kota Depok tentang UMKM. Masalahnya orang mau gusur-gusur UMKM tapi bingung kasihan mau kemana, gitu. Saya tidak anti politik sebenarnya, tapi menyambung apa yang disebutkan Sebastian Huta Barat tadi. Saya kenal beliau. Orang alergi pada politik atau politisi karena waktu kampanye misalnya para politisi ini kan berjanji, ketika saya terpilih saya akan bereskan ini begitu. Mungkin berbeda posisinya dengan Bang Binton sebagai ketua DPD ya. Dewan Pimpinan Daerah Kota Bekasi. Depok. Kota Depok. Kota Depok, maaf. Kota Depok, saya ulangi lagi. Kota Depok tentu punya otoritas di sana. Tapi kalau anggota Dewan dia tidak pengurus partai, bagaimana dia bisa berkutit kalau kebijakan partai tidak sesuai yang dia inginkan begitu? Kan tidak mudah. Kita bayangkan juga tidak punya kapasitas juga dia menggerakkan sesuatu kalau dia tidak pengurus partai. Kan Pak Boyot ya, kan tidak ada orang ujuk-ujuk langsung jadi ketua partai. Berproses. Proses ini harus dijalani.
Makanya berusahalah jadi kepala, jangan jadi ekor. Oke. Ya kan gitu. Ya. Apa contohnya? Itu kan skeptis itu, yang sangat pesimis itu. Sekarang begini, saya bersaksi nih di podcast ini. Saya Binton Nadabda, anggota DPRD Kota Depok. Suara terendah saya lo jadi anggota dewan. Dan partai terkecil saya 1 kursi. Ada Nasdem, tapi dia banyak juga suaranya. Kedua, partai besar, partai kecil yang jadi anggota dewan kan cuma saya. Saya Batak, saya Kristen. Tapi jangan salah, puji Tuhan, alhamdulillah, ya, saya menjadi anggota DPRD Kota Depok terbaik di antara 50 orang. Kemarin menerima BKDW, kehormatan dari Badan Dewan Kehormatan Dewan. Tolong cerita tuh, karena apa? Karena apa? Nah, itu kan banyak ya. Kehadiran, integritas, aktif, kerapian, banyak komponennya. Dan hal itu bisa kita lihat dari beberapa kriteria itu yang dijadikan acuan, dan tentunya untuk memutuskan orang menjadi pemenang kan tidak mudah, Pak. Pasti pertimbangan lain. Oh, ini partai yang besar belum tentu setuju, partai yang lain. Tapi kenapa bisa saya jadi bisa diterima seluruh anggota dewan, baik dari partai yang besar-besar, yang kecil yang ada cuma saya gitu kan. Tapi mereka bisa menyetujui itu, saya menjadi penerima ranking 1-nya. Tergantung kita bagaimana kita hadir, bagaimana kita berbuah. Itu sebabnya selalu tabur benih-benih kebaikan dan buah-buah kebaikan harus dibagi. Itu Pak Ojo. Tapi mungkin SDM seseorang itu juga mungkin kemampuan nalar, kemampuan mendekati, kemampuan berteman. Saya juga ikuti perjalanan hidup dari Pak Binto, berbagai penghargaan, misalnya dari UMKM juga dapat, dari anggota kehormatan Dewan BKD, Badan Kehormatan Dewan Kota Depok, juga pernah dari majalah Narwastu, kemarin dari Huria Kristen Batak Protestan di Piaraja. Itu kan penghargaan yang sangat prestisi begitu. Apa yang harus dilakukan seseorang, karena tidak semua juga mendapat hak istimewa begitu. Ya mungkin ini yang pasti karunia Tuhan, Pak. Karunia itu kan tidak hanya melekat dan karunia, berkat itu apa yang saya dapat, tapi karunia kemampuan saya menjaga attitude, sopan santun, menghargai orang, kerja keras, sifat-sifat tidak sombong, ya ini menurut saya rendah hati yang penting. Dan jangan pernah kikir itu pelit, gunang holit, tapi bukan juga boros. Dan kita harus berbuat sesuatu yang memberikan manfaat, jadi saluran berkat. Lalu pertanyaannya, itu kalau nggak salah dari UMKM ya, terbaik ya. Oke, karena memang saya udah lama di UMKM. Tahun 2025 kalau nggak salah dari Narwastu ya. 21 tokoh inspiratif Kristiani. Ya itu kan mereka punya penilaian ya. Oke, itu mungkin apakah hanya cukup di situ? Tentunya kan tidak kan. Ternyata kalau di BRI udah sering, kalau Badan Kehormatan Dewan, nah ini kan politis nggak ini, ya kan? Tapi sepolitis apapun itu, saya nggak bisa mempengaruhi kepentingan orang besar di politik itu. Yang ketiga, ini Person of the Year 2025 dari HKBP. Ini aku baru tahu kan, kemarin nama aku tiba-tiba keluar, ternyata itu kurang lebih begini prosesnya, Pak Hojot ya. Jadi masing-masing distrik mengusulkan 3, 4 atau 5 gitu ya. Distrik ya? Dari per distrik. HKBP itu seluruh dunia kan terdiri terbagi dari 32 distrik. Tetapi yang dipilih itu hanya 14 orang. Itu di dalamnya unsur pendeta, unsur ruas, unsur pareses dan seterusnya. Kenapa 14 orang?
Saya juga nggak tanya, tapi saya lihat daftarnya itu ada 14 orang. Saya belum sempat ngomong sama Ipurus kenapa 14 orang. Orang-orang hebat semua, termasuk pengusaha besar, Pak Kutahayan. Oh iya, yang punya hotel La Bersa ya. La Bersa Group. La Bersa Group, wah itu hotel paling prestisius lah sekarang di Tapanuli, ada 3. Kebun sawit nomor 2 orang Batak yang paling luas. Iya, Pekanbaru dia kuasai ya. Sidalu-dalu kalau Sidalu. Ada ungkapan Pak Binton, orang sukses itu harus berimbang, harus menyeluruh. Dia tidak boleh kita lihat satu sisi, dia sukses di karir tapi keluarganya berantakan. Saya tahu Pak Binton itu mendidik 3 anak, 2 perempuan ya, 1 laki-laki dan 1 istri. Bagaimana membuat relasi sebagai sistem yang bagus untuk kita tetap secara mental tetap berjuang sama-sama, dan support system dari keluarga ini penting begitu. Gini Pak ya, ini buat semua ya, bukan saya menggurui, bukan mau sok pintar, apa ini yang saya lakukan. Kan ketika kita nikah, muli do istri ya, apa yang kita minta? Umumnya pasti semua minta diberkati anak, dikaruniakan 3 anak saya. Lalu setelah tumbuh, ini konsep pemahaman saya tentang beribadah gereja HKBP Sintua. Apa yang terjadi? Lahir kita doakan kan gini, ketika anak lahir dia menangis, maka orang di sekitarnya akan tersenyum. Itu bentuk kebahagiaan pertama. Tapi kalau anak menangis, ya di sekitarnya itu juga ikut menangis, pasti ada apa-apanya nih. Atau ketika anak itu tidak menangis, pasti di sekitarnya juga menangis. Ini ada apa ini? Wah, terharu dia. Kan nggak mungkin orang lahir nggak nangis. Pasti dia nangis. Itu kan siklus kehidupan. Lalu kita berproses. Lalu anak kita bawa terdidi kan? Kan terdidi kan? Terdidi di depan jemaat. Apa yang kita bilang? Kita bersaksi. Dibaptismon, dibagas guarni, itu pendeta kan. Lalu kita kan diberikan tanggung jawab. Ikon buanut tadudak dana kontu manada harajawan di debata. Artinya bawalah anak ini kepada kemuliaan Tuhan untuk mengenal Tuhan lebih baik. Lalu tumbuh besar berkembang, kan kita yang besarkan. Bagi saya harus jadi role model, harus jadi contoh. Dan saya harus orang yang paling diidamkan, diidolakan oleh anak saya. Itu konsep dari seorang pemimpin ayah. Berkarir juga begitu. Jadi misalnya, dulu waktu muda saya pernah merokok. Tapi begitu lahir saya berhenti. Nggak ada kegiatan-kegiatan, saya lihat nggak menguntungkan, nggak saya lakukan. Karena nggak akan bisa saya melarang orang berokok kalau dia melihat saya merokok. Jadi ya saya belajar ambil S1, S2, S3 anak-anakku. Yang pertama si Agnes lah, ini karunian anak boru kan, namanya Agnes Ria Febrianti. Dia ini kuliah ilmu politik. Dia membantu saya dulu waktu kampanye, ada juga ponakanku kan, membantu saya waktu kampanye karena dia udah belajar ilmu politik. Saya belum jadi anggota dewan nih. Anakku yang kedua perempuan, namanya Cindy Deborah Bestaida maksudnya yang terbaik kita lihat gitu ya, baru nadab. Dia saat ini kuliah ilmu politik tuh di Universitas Indonesia, dan berbarengan dengan dia kuliah 2 sekaligus. Dia ngambil di Universitas Veteran Pembangunan Jakarta, Universitas negeri. Lalu yang ketiga si Da Vinci Edison Nadab, ini ambil hukum nih di UPN juga. Orang ini aku arahkan hukum supaya suatu saat bisa ikut terjun ke dunia politik. Disiapkan juga ya. Ya harus dikader. Kalau nggak dikader kan nggak ada yang instan nih. Jadi ketika kami udah punya basic hukum, aku kuliah S1 hukum kan. Habis itu S2, S3 hukum. Kami sering duduk bareng bicara. Ya bagaimana anak-anakku tuh kadang-kadang kalau ngerjain kerjaanku dia ikut bantu saya. Sehingga bagi dia nanti ngambil S2. Agnes itu sekarang begitu selesai,
ngambil S2 hukum legal sosio di Universitas Indonesia. Nah, jadi maksud saya adalah ketika kita mau ngajarin anak itu kuliah, si anakku kan, si Debor kan 2 kuliah. Saya ambil kuliah, ini udah mau selesai, udah aku ambil S2 karena aku S2-nya ada MM, aku bisa ngambil dokter langsung. Jadi anakku itu misalnya dia 2 S2, dua kuliah sekaligus, saya sekali 3 sekaligus walaupun udah mau selesai. Tapi saya mau kasih tahu ke anakku gini loh, aku yang tua ini aja masih kuat belajar untuk 3 mata kuliah. Sehingga memberikan contoh itu menurut saya ya harus betul-betul kita kasih tunjuk contoh. Jangan kita nyuruh tapi nggak kita lakukan. Contoh kecil aja nih. Ya memang nggak semua yang mudah, pasti nggak semua berhasil kita lakukan untuk mereka. Dan pada akhirnya nanti seleksi alam. Waktu anak-anakku kecil aku bisa beli tagading, ya aku beli tagading. Aku beli saksofon, aku beli piano, aku beli keyboard dan seterusnya. Nanti anak itu lihat mana dia mau kuasai. Tapi kalau kita mengharap anak ini bisa ini, akhirnya juga belum tentu bisa, Pak Ojot. Tapi puji Tuhan ada yang bisa main tagading dan ada yang bisa main saksofon. Yang belum bisa alat musik yang lain, misalnya 1 orang, ya dia yang belum bersiap. Tapi saya nggak bisa tekan dia karena saya juga nggak ada yang saya kuasain pasti itu alat-alat musik itu, gitu Pak Ojot. Jadi kita yang harus jadi contoh. Dari mana kekuatan Pak Binton? Atau makan apa? Karena vitalitas untuk fit secara fisik dan fresh secara pikiran kan sangat dibutuhkan. Anda kan anggota dewan, Ya, pasti sibuk, pengusaha, ya, si tua juga di gereja, ya, juga ayah, ya. bahkan Mahasiswa. kuliah, Ya. bahkan kuliah begitu, Ya. bahkan masih menulis buku. Ya, Bagaimana Anda melakukan itu? ketika aku nulis buku, aku ikut libatkan mereka. Oke. Saya jujur bilang, saya kalau untuk mengetik nggak secepat mereka. Oke. Itu harus kita akui, generasi saya dan Pak Ojot. Termasuk kolonial enggak? Kok iya, saya ya semi lah, semi ya. Semi ya. Oke. Tapi kan kalau konsepnya kolonial juga nih, cara berpikir. Tapi walaupun kita kolonial, tapi harus berpikir kontemporer. Oke. Anak-anakku saya bilang, kalian harus bisa jadi penulis. Karena menulis itu adalah bagian dari ketika orang membuat satu prasasti atau tugu. Pak Ojot juga rajin menulis, saya lihat. Dan bagian orang yang menginspirasi saya menulis, salah satunya adalah Ojot Marduga. Ya kan, nama penanya Ojot Marduga, Hotman Jonathan Marbul Manggaon. Ini salah satu inspirasi. Karena kami kan kita ini kan 20 tahun. Iya. Setiap dia meliput saya, dia bagi buku saya. Dan saya punya kewajiban, one day saya akan kasih kau buku tulisan saya gitu ya. Jadi saya menulis buku diskusi di satu meja dengan anak-anak saya. Dan tidak ada yang tidak jadi penulis nanti, karena menulis buku itu khususnya aku Pak Ojot. Ya. Aku Margana Dabdab. Ya. Margana Dabdab itu marga deh. Orang nanya Marsila Layet atau marga apa ini? Ya. Jadi dari dulu Pak Ojot, waktu aku kecil, aku bilang sama Tuhan, Tuhan, bikinlah aku orang yang terkenal di dunia ini dan bermanfaat. Ya. Itu doaku Pak SD. Waktu SD aku doanya kayak gitu. Karena aku waktu SD kan di Bumi Putra ya, ada campur-campur, ada orang Jawa, SMP pun gitu kan. SMP 5 udah ada mulai masuk orang suku lain. Kalau di naik marga, apalagi SMA 1 Siantar udah mulai campuran tuh. Nah, Dabdab tuh marga apa? Marga apa? Masuk tuh dia, orang Batak aja belum tahu. Jadi itu cita-cita saya tuh. Makanya saya selalu dulu berusaha tampil di Kompas kan, nama saya kan udah berapa kali di semua TV udah, termasuk saya udah masuk Kick Andy. Ya. Dan Dabdab, ya minimal di Kompas itu kalau di sharing, Dabdab tuh udah mulai keluar. Ya. Lalu di Kick Andy, di Helmiahnya, di podcast atau diwawancara
Alay, Tapi ya. kan udah biasa. Jadi Iya. saya hanya meninggalkan prasasti. Oke. Saya meninggalkan Legacy ya. legasi tugu. Oke. Mulai buat tugu Tuhitan, Tutoba, orang meninggal sini. Ya. Dibawa buat tugu di sana. Jadi tugu hidup ini ya. Tugu hidup kan jadi ada nama di situ nggak ini. Sekarang industri udah industri modern. Oke. Saya bilang kepada penonton nih, kalau mau membuat tugu, bikin tugu ISBN. Menulis buku ya. Menulis buku itu kan internasional. Iya, Ya. benar. Otomatis Ya. dunia akan tahu sekali searching jurnal langsung dapat ada nama kita di situ. Ada ungkapan melihat satu sosok atau seorang profil, kita lihat siapa teman di sekeliling dia. Ya. Saya lihat juga Pak Binton sangat sadar itu. Ya. Dan barangkali kita tidak menyangsingkan karena Bapak begitu powerful berteman dengan siapapun, Ya. orang-orang hebat, Ya. termasuk misalnya ilmiahnya Ya. eh, Profesor Renal Kasali. Ya. Saya juga teringat karena saya juga pernah baca profilnya. Amrus Natasha itu kan pelukis hebat. Iya. Tidak banyak yang kenal, tapi orang-orang yang pasti tahu Amrus Natasha itu pasti memahami sastra, memahami seniman begitu. Bagaimana Pak Binton merawat pertemanan? Merawat pertemanan ya. Oke. Tadi sebelum ke sini ada yang terlewat satu. Bagaimana merawat stamina? Oke. Saya itu kalau belum ngantuk nggak tidur saya. Oke. Jadi kalau misalnya saya jalan nih sama Bildat nih, saya udah mulai ngantuk, saya bilang saya nanti mau tidur. Oke. Nanti kecuali ini yang telepon angkat. Misalnya istri, anak-anak angkat. Yang lain Gitu ya. ya kalau nggak, misalnya kalau dulu di kerja bosku kan gua kasih tahu kan, udah ada yang tahu. Nanti aku ini dibangunin, kalau yang lain nggak usah dulu, nanti aku hubungin. Oke. Tapi tidak ada satu telepon WA pun nggak saya balas. Walaupun terlambat. Saya tidur, kerendahan hati itu harus perlu Pak. Jadi tidur, udah bangun nanti, dimanapun aku bisa tidur. Jam 4 aku udah bangun Pak. Jam 4 udah bangun, jam 5 udah minimal apa yang saya ingat, mau saya tulis, apa agenda aku hari ini, di handphoneku udah saya tulis. Kalau sekarang kan sudah enak, udah ada yang udah teman. Jadi agendaku udah bikin grup, nanti mereka ingatin saya di sini jam sekian di mana. Kalau sekarang anggota dewan, karena kesibukannya juga penuh. Tapi sebelum saya jadi anggota dewan, aku sendiri udah memanage diriku sendiri dengan waktu. Itu soal itu. Yang kedua, pastilah kita ada up and down soal kesehatannya, naik turun ya, tetap dijaga, dan makanan nggak usah aneh-aneh lah ya. Maksud saya, yang pasti alkohol kita hindari, merokok gitu. Kalau makanan enak kita mau jadi kolesterol ya susah dihindari memang itu kan. Tapi ya udahlah, bisa-bisa aja kita. Kalau sekarang karena saya udah nggak di BRI, dulu BRI jam 6 udah harus di kantor, malam saya begitu itu perasaan saya udah keluar dari dunia yang penuh dengan tekanan. Soal waktu di bank itu kan disiplinnya luar biasa. Iya. Jadi saya udah bisa olahraga sekarang. Pak Ojot. Lalu itu tadi soal menjaga stamina. Lalu menjaga pertemanan yang penting. Kan saya selalu begini Pak Ojot. Saya ini di Liputan News bilang, saya waktu kecil saya bermain dengan orang yang di atas saya. Oke. Walaupun yang ini tetap ditemanin. Ya. Dulu banyak teman bapak saya nambah, karena saya berteman dengan anaknya, lalu anaknya ini kenalin bapaknya ini yang sur sama kita. Kau ada siapa kau ini? Kata anak sini, mana bapak sini? Ya nanti aku ke rumahmu gitu. Itu nggak sedikit di Siantar. Lalu waktu saya ini berteman ya, nih, waktu saya SMP kelas 2, kan kalau mau kelas 3 SMP udah mau tanda tangan rapot itu kan, ijazah. Ya. Jadi aku udah tanda tangan nih, B, nama kan Binton Johnson, B baru J, Binton Johnson, baru uang nih, uang, terus Indonesia. Aku ingat dulu B.J. Simarlin sama Sudrajat Dwiandono, Gubernur BI. Ya. Aku
kakak iparnya. Iya, yang presiden. sekarang iya bro. Presiden. Jadi sekarang begitu aku mau ke arah yang mau saya jalani, Ya. saya udah rencanakan Pak Ojot. Saya kelas 1 SMP Pak Ojot. Aku itu udah kelas 1 SMA udah selesai kursus akuntansi dasar 1, dasar 2. Oke. SMA aku udah ngajar di kursus tahunan kursus di Jalan Diponegoro dan Institut Modern Gandhi di Jalan Sutomo di depan Rumah Sakit Umum. Udah ngajar ini. Kelas 2, aku masuk kelas 2, baru mulai belajar akuntansi teman-teman aku sudah ngajar. Bahkan guruku pun Bu Ginting di SMA Negeri 1, nggak boleh aku kalau ujian di dalam kelas karena akan mengganggu yang lain. Dan seterusnya. Lalu waktu udah mulai ada email tuh, saya udah bikin email saya itu misalnya tahun 2000 ya, 98 udah bikin ada email. Saya udah bikin tuh Binton Sukses 2012. Jadi apa yang saya rencanakan itu jauh sebelumnya udah saya ada alat ukurnya. Sehingga itu saya kejar terus. Jadi masih aktif saya di BRI, saya udah bilang saya suatu saat akan jadi politisi. Saya bermain dengan terpahan. Muda saya hidup masih Pak Surya Paloh, muda saya udah temuin dia dan saya udah diundang sama dia. Lalu sama siapa lagi? Taufik Kemas sudah sering saya ketemu. Dan Ceritakan dong ini sosok dari Tarnama Sinambela karena oh ini pemilik tempat ini. oh iya. Pemilik tempat ini juga itu sebelum nikah aku udah kenal, masih muda sekali. Jadi si Apara Budi yang punya sekarang ini podcast ini, aku kenalan dia, dikenalkan bapaknya. Oke. Waktu di salah satu hotel di sini kita makan bareng dengan teman-teman saya. Jadi aku dekat sekali. Mungkin kalau hitungan tangan lebih dari 100 kali aku ketemu. Oke. Karena kami kan makan di hotel Pacific Place, bukan Pacific. Mulia, bukan? Enggak. Hotel Pacific, Hotel Saripan Pacific. Oh, Saripan Pasik. Tempatnya Tamrin ya? Tamrin. Oke. Dan kami udah kemana-mana, termasuk Budi yang punya tempat ini, kampus Universitas Empu Tantular ini, sudah main ke kampungku, ke rumah mamaku ke Siantar ini. Oke. Udah lihat mamaku ini ke Siantar. Karena ini, jadi, itu kan tadi, bapaknya ku kenal, baru aku kenal anaknya. Harusnya di anaknya dulu, baru ke bapaknya. Jadi, konsep saya itu bagaimana menyesuaikan di mana langit dijinjing, di situ bumi diinjak. Jadi kalau orang tua ya kita berperilaku bukan jadi orang tua, tapi menyesuaikan orang tua itu mau seperti apa. Jadi misalnya kalau aku jalan dengan Bapoda Tarnama Sinambela, kan dia Alphardnya yang ada di situ tuh Alphard dari dulu tuh. Jadi kalau dia mau kenal yang mobilnya juga kenal. hafal saya, dia bergerak sebelum dia buka pintu, saya udah buka pintunya. Oke. Jadi. Padahal saya orang Batak kan. Ya. Kenapa yang terjadi? Saya suatu saat jadi manajer bisnis mikro itu di Solo ditempatkan. Ya. Di BRI ini ya? Di BRI ini. Karena itu kan sesuatu yang baru buat pendatang. Ya. Jadi istriku kalau datang dijemput, kan tiba-tiba lari supirnya. Oke. Kemana lari supirnya? Tahu-tahu bukain pintunya istriku kan. Ini ceritanya ketika beliau ke Solo. Ketika ke Solo. Kan dapat gelar dari Solo juga ya? Belum. Oh belum? Enggak, yang saya. Artinya gini. Konsep kebiasaan yang tidak wajar dilakukan itu, yang positif ya, anomali harus kita lakukan. Jadi kalau kita biasa, standar, ya kita jadi orang standar. Kita kan nggak mau jadi orang standar. Kita harus mau jauh lebih apa yang harus kita lewati harusnya. Juga kita lewati ya, kita harus jalan lebih langkah. Dan tadi pesannya tinggalkan zona nyaman ya. Hebat. Salah satu zona nyaman kalau mau sukses ya. Zona nyaman supaya punya pengalaman yang lain. Mungkin terakhir karena kita dibatasi waktu. Ya. Apa yang harus kita beri untuk Tanah Batak, kawasan Danau Toba, karena Pak Binto kan sudah tokoh, sudah dikenal di mana-mana dan menjadi berpengaruh begitu karena ketua partai di satu kota terkenal di kota Depok. Seingat saya dulu pernah kita sama-sama aktivis
pejuang di Provinsi Tapanuli. Iya, iya. Pak Binton ketua, saya sekretaris. Iya. Salah satu keinginan bagaimana Tanah Batak itu maju harus ada provinsi begitu. Tapi sudah puluhan tahun diperjuangkan sepertinya agak sulit. Apa kira-kira gagasan Pak Binton soal itu? Satu yang harus saya sanggah dulu. Saya nggak merasa orang tokoh Batak loh Pak Hojot ya. Tapi biarkanlah orang yang menilai itu, jangan saya gitu ya. Seperti orang award ada gitu mengharapkan jangan saya menilai saya, biarkan orang lain. Yaitu terima kasih kalau seorang Hojot Marduga udah bilang saya tokoh, dia seorang penulis di kalangan orang Batak juga nggak ada yang tidak kenal Hojot Marduga lagi kalau soal nulis-menulis dan seterusnya. Tetapi saya banyak ikut di kegiatan Pak Hojot, kan kita juga ikut di Komite Masyarakat Danau Toba. Sekarang kita kemarin rapat di kantor DPD ya, dengan Pak Nu ya, KMDT. Saya sekarang kan penasehat di situ. Dulu pernah ketua DPP, pernah wakil, jadi sudah saya lewatin. Lalu kita juga sampai sekarang juga aktif di PPPT itu, Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli, wakil ketua di urut nomor 9 Yonge ya, si Ombing. Dan seterusnya teman-teman Binton Semurangkir juga bendaranya. Lalu di Batak Center kan kita ikut juga dan yang lain juga banyak ya yang tidak saya sebutkan atau lupa saya nyampaikan. Tapi yang mau saya bilang gini, pada prinsipnya ketika kita ikut di situ jangan mencoreng nama baik kita sendiri. Soal selesai rampung atau tidak itu soal rancangan Tuhan. Tetapi yang penting ada niat kita untuk memperbaiki. Kita kan udah bikin dulu sama Pak Hojot lagi bikin acara jadi ketua panitianya di kampus ini juga. Lantai 8. Ya, pesertanya kan banyak. Ada Kornel Simbolon, ada Letnan Jenderal Kornel Simbolon, ada Sirait, siapa yang udah meninggal? Merdeka Sirait. Aris Merdeka Sirait. Lalu ada Perlindungan Purba. Orang-orang hebat kan? Ya, jadi itu Pak Hojot. Dan di tempat lain kayak saya bergaul misalnya Prof. Renal Kasali juga peduli dengan Tapanuli loh. Waktu dia di Kasapura dia ikut mensukseskan Silangit itu. Tapi pertanyaannya apa yang harus kita lakukan? Jadi setidaknya hal yang kecil yang tadi kita ikutin itu Pak Hojot, itu adalah udah bagian benih kecil yang kita udah tanam. Soal kemampuan kita lebih besar, ya kita harus berubah dulu kemampuan kita. Seperti siapa misalnya? Seperti Luhut Binsar Panjaitan, seperti misalnya Tampu Bolon yang punya TV Nurdin Tampu Bolon yang punya power, punya kuasa, punya uang, ya. Dan tokoh-tokoh besar lain. Labersa sekarang sudah bangun di hotel. Yang harus dilakukan itu sebenarnya pertama, saya datang berapa hari yang lalu kan ke sana karena mendapat itu tadi penghargaan dari itu person of the itu penghargaan personal lah ya, person of the year 2025 ya, diberi kepada tokoh-tokoh. Tiap tahun itu Pak ya. Sekarang. Ya, jadi saya ketemu tokoh-tokoh di situ. Maksud saya gini, seandainya ada dua menurut saya ya yang perlu dilakukan percepatan. Pertama, percepatan Provinsi Tapanuli. Saya kemarin ketemu Bendahara Umum HKBP Pendeta Menaris Simatupang dengan Inang Purba. Kami keliling-keliling, nggak ada yang tandus. Ada jagung kok, ada coklat. Jangankan itu semua tumbuh di situ. Haum apa yang gudang do ya, tandus di gunung pun tumbuh. Buktinya Andaliman tumbuh dengan kecuraman yang tinggi dan yang tandus sekalipun tumbuh dia. Baru Absihan sekarang bagi-bagi bibit itu Andaliman. Nah, jadi sebenarnya persoalannya pertama, kalau ada percepatan provinsi, kan pasti ada Polda. Berapa yang dibutuhkan orang yang akan kembali kampung? Ada terdiri Polres-Polresnya. Akan tumbuh kantor gubernur. Akan tumbuh kantor bupati. Ya.
bangunan-bangunan UMKM semua di sananya kan simbiosis mutualismenya, infrastruktur jalan akan tumbuh apa? Kapolda, ya kan, Pangdam, dan dinas-dinas yang sifatnya kanwil. Itu berapa ribu, sehingga kita nggak semua ada di kota besar ini. Misalnya perumahan atau villa-villa di sekitar Danau Toba, dilihat daerah-daerah yang tandus kayak di Gunung Kidul, dibikin hotel-hotel atau perumahan lah, yang view-nya bagus, infrastrukturnya bagus, dikasih yang 1 miliar, ya 2 miliar, saya pun pasti beli, walaupun nanti akan nyicil, diteruskan anak saya dan seterusnya, gitu kan. Jadi kita balik. Jadi uang itu akan masuk kembali ke situ. Yang kedua, Universitas Tapanuli Raya. Nih Pak, berapa kalau Prof. Renal Kasali membuat riset penelitiannya bahwa sarjana yang paling besar, yang paling minatnya besar di Indonesia, sarjana yang dihasilkan ya dibanding populasi penduduknya adalah orang Batak. Tapi sorry, itu data dari BPS. BPS. Ya, jadi Prof kan nggak pernah menyampaikan, dia selalu lewat penelitian resmi kan. Badan, kalau BPS kan badan institusi pemerintah resmi. Itu BPS. Artinya dari saya pengusaha, dari sisi bukan politisi ya, pengusahanya, ini kan opportunity. Ada kesempatan, peluang. Coba itu dipikirkan, kalau ada dijual di sana Pak Otman, mungkin kita bela-belain beli rumah yang senilai 1 miliar bisa dicicil 20 tahun misalnya, kayak KPR. Lalu orang akan balik. Lalu saya udah waktu kecil di rumah kami itu miara pinahan lugu. Pinahan lugu, tahu nggak pinahan lugu? Tahu lah. B2, babi. Jadi mamaku ini jual ini kalau udah besar, kalau mau bayar sekolah, kalau bayar uang kuliah bangku, dan pesta bisa gitu kan. Maksud saya, apa cerita saya ini? Kalau dulu ibu saya dengan berbulan-bulan dia miara pinahan lugu tadi, ternaknya ini, ujungnya dikirim ke Jawa misalnya, untuk gulain anak berapa banyak. Bapaknya merengek-rengek pinggir jalan hanya untuk kirim anaknya ke Jogja uang kuliahnya tiap bulan. Berapa itu dana yang keluar dari Bonapasugi Tapanuli Raya untuk dikirim ke luar Sumatera, khususnya Tapanuli. Kalau ada universitas di situ, katanya kan orang Batak orang hebat-hebat pendidikannya. Kenapa tidak berpikir bikin universitas Tapanuli Raya, atau setidaknya tidak berpikir Tapanuli Raya, tetapi universitas tingkat di kabupaten pun, negeri pun harus sebenarnya udah harus ada negeri ya. Harus ada. Di kawasan Danau Toba. Harus ada. Jadi misalnya gini, Del gratis atau bayar? Bayar. Kan boleh orang itu sebenarnya bikin negara, membuat sekolah apa di situ. Saya ya kebetulan dunia seniman, dunia seni budaya, karena saya kolektor di barang-barang seni. Dan semua top-topnya kayak tadi Ambrus Natalsia, itu marganya Pasaribu lah. Saya tahu. Tidak ada pelukis Batak yang hidup yang terkenal tidak saya kenal hari ini. Karena saya pintor, sirait, saya komunikasi terus. Siapa? Ito, Dolorosa Sinaga, siapa lagi? Ate Sitompul dan yang lain-lain itu saya pasti kenal. Kalau mereka itu diajak atau kita ini berpikir untuk apa? Membuat di sana sekolah seni budaya, pasti hidup. Karena sekarang Pak Menteri Kebudayaan Fadlizon menghidupkan semua kehidupan sejarah dan KDM tentang cagar-cagar budaya dihidupkan kembali agar bisa jadi destinasi untuk meningkatkan devisa maupun rupiah dalam negeri sendiri. Itu sebenarnya kalau mau ya, itu pasti kita akan mengembalikan uang yang kita dapat di sini akan ada di sana kembali. Satu lagi nih, waktu saya di Solo, saya setiap jalan diajak, ini kan ada pegawai-pegawai kita ngajak kita survei.
Pak, itu rumahnya jenderal ini, Pak. Bapak tahu nggak Korlantas yang kemarin ada masalah? Ini rumahnya, Pak. Tahu pelawak ini, Pak? Ini rumahnya. Jadi mereka rumahnya gede-gede di situ. Jadi kalau kita kan belum terpikir untuk semua orang kita yang kaya punya rumah tinggal di sana. Ya kan? Jadi kita hanya berpikir apa proyek strategis nasional. Tapi kan sebatas pariwisata. Infrastruktur oke lah, si biaya sudah ada. Si biaya kan perorangan, yayasan. Tetapi bisa kan dilakukan hal-hal yang seperti itu. Kalau dibangun perumahan-perumahan hanya itu aja. Dibangun perumahan-perumahan di sana yang nilainya seperti kalau kita liburan, jangan bingung mau cari tempat seperti model villa-villa kecil. Pasti akan masuk dana untuk diputar masyarakat di sana kembali. Itu yang menurut saya yang harus kita lakukan saat ini. Terima kasih Pak Binton, sudah banyak yang kita dengar, mudah-mudahan bermanfaat. Satu saya tambahkan tadi, DJ Tun HKBP Siborong-Borong, nama apa tadi, Pinahalobu itu sudah ganti, namanya Pilo. Pinahalobu ya, benar. Jadi begitu bincang-bincang kami sahabat Ternama Podcast dengan Binton Nadab, anggota Dewan Kota Depok. Terima kasih. Aku tutup ya. Saya mengucapkan terima kasih. Iya. Sudah diundang, datang sudah lama nih Pak Hujat ya. Ya maklumlah kita aturan-aturannya. Saya udah janji akan datang ke sini karena tempat ini buat saya jauh lebih membuat suatu bentuk salah satu penghormatan saya terhadap Profesor Dr. Pangeran Ternama Sinambela. Saya dulu sering di sini berkegiatan pun kita sering di sini. Ini saya ikut mengapresiasi dan mensupport podcast Ternama ya. Universitas Emputan Tular. Ya, ini satu-satunya orang Batak yang melampaui masanya waktu itu, walaupun orang Batak dia punya gelar dari Solo ya. Itu satu langkah strategi baru. Dan di sejarah Raja-Raja Solo, nama beliau ada sebagai donatur di situ dipajang namanya waktu kebakaran. Istana itu kebakaran ya. Saya kira itu ya, Horas. Salam sehat dan Tuhan memberkati. Terima kasih. Oke.